Ratusan warga berunjuk rasa di jalan-jalan Teheran, Iran menyusul kerusuhan yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Peserta unjuk rasa berkumpul di lapangan Kaj. Mereka protes karena memburuknya situasi ekonomi dan penurunan tajam nilai mata uang nasional. Sejumlah pengunjuk rasa pun membakar dan merusak kendaraan serta beberapa infrastruktur publik. Diketahui kerusuhan di Iran meningkat di tengah ancaman Amerika Serikat untuk menghukum Teheran atas potensi tindakan keras apapun. I heard that's also taking place in Iran. They named a street, the protesters. I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because that's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Sementara itu, para demonstran pendukung pemerintah berkumpul di berbagai kota di seluruh Iran pada hari Jumat waktu setempat untuk menyuarakan dukungan mereka di tengah meningkatnya protes nasional. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan bahwa Republik Iran tidak akan mentolerir apa yang disebutnya sebagai penyabotase. Dirinya juga menekankan bahwa sistem politik Iran dibangun di atas pengorbanan yang sangat besar. با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی ملت رو مردود میدانه. Pemerintah Iran melalui Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa Amerika dan Israel berperan dan terlibat dalam kerusuhan yang berlangsung di Iran. Menurutnya ada upaya mengubah protes damai menjadi kekerasan. Kericuhan terjadi di sepanjang jalan Teheran, Iran dalam aksi unjuk rasa anti pemerintah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman ke pemimpin Iran jika bertindak represif ke massa pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Teheran pada Jumat malam di tengah pemadaman internet nasional menyusul kerusuhan selama beberapa hari terkait krisis ekonomi Iran. Otoritas setempat memutus akses internet untuk membendung arus informasi dan mengendalikan kerusuhan yang kian meluas. Tercatat puluhan demonstran tewas dalam hampir 2 pekan terakhir, meluasnya bentrokan jalanan dan kebakaran, serta beberapa petugas polisi tewas dalam semalam. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Iran berada dalam masalah besar seiring aksi protes anti pemerintah terjadi di negara itu. Trump mengulangi ancaman sebelumnya kepada otoritas Iran untuk tidak menembak para demonstran. Ia memperingatkan AS tengah mengamati situasi dengan sangat cermat dan tak segan untuk melakukan intervensi. Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So, di sisi lain, para demonstran pro pemerintah berkumpul di berbagai kota di seluruh Iran pada hari Jumat waktu setempat. Mereka menyuarakan dukungan kepada pemerintah di tengah meningkatnya protes nasional dan mengecam ancaman Trump untuk melakukan intervensi. Cuaca buruk melanda wilayah Istanbul, Turki dan sekitarnya. Angin kencang menyebabkan gangguan pada jalur transportasi. Cuaca buruk dilaporkan melanda Istanbul dan beberapa wilayah lainnya di Turki. Fenomena angin lodos yang bertiup kencang memicu badai dahsyat dan menyebabkan gangguan pada jalur transportasi udara maupun laut. Sebuah pesawat yang sedang dalam fase final approach untuk mendarat di Bandara Internasional Sabiha Gökçen terpaksa melakukan prosedur pembatalan pendaratan. Kencangnya hembusan angin dinilai terlalu berisiko bagi keselamatan penerbangan, sehingga pilot memutuskan untuk kembali naik dan berputar demi menunggu celah cuaca yang lebih aman.
Sementara itu di kawasan Tuzla, terjangan angin kencang menciptakan gelombang tinggi yang mengguncang deretan perahu di sepanjang pesisir. Kondisi ini memaksa para pemilik kapal untuk memperketat pengamanan guna menghindari kerusakan akibat benturan hebat yang dipicu oleh badai. Tak hanya itu, angin kencang juga mengakibatkan sebuah truk yang sedang melintas di jalan tol terbalik. Insiden itu terjadi di Provinsi Kocaeli, Turki dan mengganggu sejumlah pengendara lainnya. Beralih ke informasi olahraga pemirsa, pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman tiba di tanah air Sabtu siang. Sebelum diperkenalkan PSSI, John Hartman berencana menyaksikan laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. John Hartman datang bersama rombongan keluarga pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. John kemudian langsung bergegas menuju mobil yang telah disiapkan untuk menuju hotel. Rencananya PSSI akan memperkenalkan John Hartman kepada publik sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia pada Senin 12 Januari 2026. John Hartman memiliki prestasi impresif di level tim nasional. Juru taktik asal Inggris tersebut telah menorehkan sejumlah prestasi selama karir kepelatihannya. Ia sukses membawa timnas putra dan putri Kanada lolos ke Piala Dunia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Pelatih baru Timnas Indonesia sekaligus mantan pelatih Timnas Kanada John Hartman merupakan sosok yang mentereng. Dalam karirnya, Hartman sukses membawa Timnas Kanada ke Piala Dunia 2022 lalu. Nama John Hartman tampil mentereng sebagai pelatih Timnas sepak bola Kanada. Dengan syarat pengalaman, Hartman yang kini menganggur masuk dalam radar PSSI di bursa calon pelatih Timnas Indonesia. Ia merupakan mantan pelatih Timnas Kanada, muncul setelah sejumlah media internasional menyebut Hartman telah berkomunikasi langsung dengan pihak PSSI. Hartman dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam membangun fondasi sepak bola Kanada, baik di tim putra maupun tim putri. Bersama Timnas Putra Kanada, ia membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sedangkan bersama Timnas Putri Kanada, ia berhasil membawa Kanada lolos ke Piala Dunia Wanita 2015 lalu. Sebelumnya, nama Hartman sempat dikaitkan dengan Timnas Jamaika pada tahun ini, meski akhirnya federasi mereka memilih pelatih interim. Meski begitu, Hartman menyatakan siap kembali ke level internasional. Keberadaan Hartman bersama skuad Garuda diharapkan bisa membawa terbang Timnas Indonesia mulai tahun ini.